selamat bertemu dengan kami, Temenggung Rimbo, Tour and Guides. Ikuti perjalanan kami sore ini melalui channel Pejuang Pariwisata Sarolangun. Sore ini kami berada di Embung Beluru Pauh. Nah ini guys, lihat suasana yang masih alami, luar biasa. Sebuah objek wisata yang baru dipromosikan oleh masyarakat sekitar. Nah, kenapa dinamakan Embung Beluru? Beluru ini adalah nama sungai guys, yang kemudian dibendung, dibuat suatu embung. Makanya tempat ini diberi nama Embung Beluru Pauh. Ini ikuti terus perjalanan kami. Di tempat wisata ini lihat guys, masih sangat alami. Ada panorama hutan karet yang nanti memang akan dikembangkan oleh masyarakat di sini untuk menjadi sebuah objek wisata yang dapat dinikmati orang banyak. Embung Beluru Pauh ini sangat strategis, dekat dari ibu kota kabupaten dengan jarak kurang lebih 25 km. Kemudian diapit oleh Kabupaten Batanghari di sebelah utaranya. Jadi ikuti kami guys, Rimbo guys, dan ikuti nanti channel kami di Pejuang Pariwisata Sarolangun. Ini ada Bapak dari Punjung. Sore Bapak. Sore. Dari mana Pak? Dari Mandiangin. Dari Mandiangin, ini wisata lokal. Selamat datang di tempat wisata Embung Beluru Pauh. Semoga Bapak bisa menikmati. Kira-kira kesan apa yang didapat selama berada di Embung Beluru Pauh? Ya mungkin yang pertama datangkan tempat parkirnya dulu. Siapa? Nah, kemudian ya kayak harus ada yang ngurus lah. Kalau sekarang ini kan masih sepi. Betul. Nah, kalau sudah rame, tidak ada yang ngurus. Oke, terima kasih masukannya. Ya kan? Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Yasir. Pak Yasir dari Mandiangin. Salam pesona Indonesia Pak Yasir. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk berkunjung ke sini. Oke guys, nah kita sudah melihat nih guys permainan-permainan yang ada di Embung Beluru Pauh. Ini ada bebek-bebek nih. Menurut informasi yang kami dapat ada 4 pengelola, ada Bang Jun, ada Bang Jus, ada Ipo. Dan masyarakat yang datang bisa menikmati ini guys. Untuk sewa perahu atau sewa bebek-bebek ini 20.000 per satu unit bebek. Kemudian perahu ini guys, ada perahu ini 5.000 per orang. Sementara tuh ada bola air ini 10.000 per orang. Nah, ikuti terus guys perjalanan kami sore ini. Kita lihat ada Pak Kadis Pariwisata ini. Selamat sore Pak Kadis. Oh, di sebelahnya ada Pak Camat. Rupanya lagi ada acara nih ya Bapak. Iya, Pak. Luar biasa. Nih ada Pak Kadis dan Bapak para pengelola ya. Luar biasa. Tadi kita sudah berbincang dengan pengunjung Pak Yasir dari Mandiangin. Beliau mengatakan perlu ada ketegasan tentang parkir nih. Kalau rame gimana nih nanti kami. Nah mungkin kita lihat dulu guys. Ini ada perahu bebek-bebek. Ini kalau Anda ingin datang ke sini supaya dapat menikmati bebek, silakan pesan ini dengan Ibu Tati di nomor HP 0852641936 supaya Anda ke sini tidak sia-sia. Ini lihat guys. Nah, ini sewanya 20.000 per unit untuk diisi oleh 2 sampai 3 orang. Kemudian ada bola air dengan sewa 10.000 dan di dalam hanya 1 orang. Kalau 2 kita khawatirkan nanti bolanya bocor. Baik, selamat sore Pak Jun. Selamat bertemu dengan kami di channel Pejuang Pariwisata Sarolangun. Dengan saya Temenggung Rimbo. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Jun. Bagaimana awal pengelolaan tempat ini oleh Pak Jun sendiri dan apa harapan ke depan kepada pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam hal ini Dinas Pariwisata? Sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi kami kalau untuk sekarang ini kan memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Jadi memanfaatkan bangunan yang sudah ada dan juga untuk pencarian kami juga di sini. Jadi kami merasa terbantu ini dengan adanya embung ini dibuat pemerintah embung. Kami terbantu dan juga sekarang ini itulah kami buat dulu untuk taman rekreasi untuk seluruh masyarakat kan. Sekarang masih dikelola secara pribadi. Alhamdulillah untuk kedepannya mungkin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sarolangun dan juga Bapak Camat Pauh juga mungkin dapat membimbing kami supaya wisata ini dapat booming. Jadi dapat kota Pak. Dan dari Linggau
banyak juga yang dari Bangko. Jadi dari pengunjung-pengunjung itulah yang mempromosikan kalau untuk Walaupun sudah dikelola secara sederhana, pengunjung dari luar kabupaten udah ada Pak ya? Dari sudah. Lubuk Linggau ya? Sampai dari daerah Palembang, dari Wah, daerah ini, Sekayu. ini luar biasa Pak ya. Dari Mudah-mudahan Jambi, objek wisata ini bisa mendongkrak ekonomi Pak Ya, ya. betul, Terima kasih betul Pak Jun. Nah Pak Camat, dengan adanya niat yang sungguh-sungguh dari masyarakat yang tinggal di seputaran Embung Bluru ini, kira-kira apa upaya ke depan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama pemerintah Kelurahan Pau ini Pak Camat? Baik, terima kasih. Jadi kami di sini selaku pemerintah, ini saya Camat Pau, Jupri, Pak Patur selaku lurah di Kelurahan Pau ini. Alhamdulillah, yang pertama kami mengucapkan apresiasi terhadap masyarakat khusus yang tinggal di sepanjang Embung Bluru Pau ini, karena nyata kita lihat saat ini memang umur baru seumur jagung, ibarat kata pepatah, artinya ini baru memulai. Dan inilah apresiasi kami selaku pemerintah. Artinya yang berada di wilayah kami melihat dulu ada tidak niat, ada tidak kemauan dari masyarakat kami sendiri ataupun keluarga kami yang berada di pinggir ini untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Ternyata terbukti niatnya sudah betul-betul diwujudkan, tekadnya kuat, dan hari ini dinyatakan dari kunjungan Pak Kadis Rada dari Kabupaten Sarawangun menyatakan sikap dari keluarga yang ada di sini dan atas nama masyarakat Kelurahan Pau ingin betul-betul ini dibina, ingin betul-betul ini diberikan masukan yang lebih agar konsep-konsep yang nanti akan kita canangkan dan bisa menjadi lebih baik lagi, kunjungan lebih ramai lagi dan lebih diminati dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, itu kita lihat di sebelah sana itu ada pohon tanaman karet, itu atas nama milik warga di sini. Itu sudah ada wacana, dalam artian wacana untuk membuat wisata hutan karet. Nah, nanti insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini akan terwujud. Nah, kemudian lahan sebelah sana itu kebun sawit juga milik warga. Nah, ini bisa kami manfaatkan berkoordinasi dengan pihak yang punya, dan nanti kita berkoordinasi. Harapan kami ini mungkin bisa dijadikan tempat camping ground. Jadi mungkin bagi mahasiswa, kemudian bagi anak-anak sekolah SMU setingkatnya, arti mungkin di kala libur, di kala Jumat, Sabtu, Minggu, di weekend bisa kita ke depan bisa menyediakan fasilitas tentang camping ground ini. Itu harapan-harapan kami. Alhamdulillah ini karena kami bukan desa, namun ini kelurahan, karena berbagai kelemahan-kelemahan terhadap anggaran yang perlu kami canangkan di sini, maka kami mohon perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Sarawangun ataupun pemerintah pusat sekalipun, karena dari awalnya ini dibangun melalui anggaran dari pemerintah pusat. Nah, kami tadi disarankan bahwa dalam waktu dekat kami di Kelurahan Pau ini dengan Pak Lurah, dengan saya nanti dengan para pengelola dan rekan-rekan dari Karang Taruna akan membentuk Pokdarwis. Jadi ini kelompok sadar wisata khusus untuk Embung Bluru Pau ini. Di tengah kita hadir Pak Kadis Purwisata, Pak Muhammad Idrus. Selamat sore Pak Idrus. Selamat sore. Kira-kira dengan sudah melihat dan turun langsung tentang adanya gerakan swadaya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Embung Bluru Pau yang sudah dibangun oleh pemerintah, kira-kira upaya apa ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka membumingkan Embung Bluru Pau ini menjadi salah satu ikon destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sarawangun, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang cukup membanggakan kita pada masyarakat Kelurahan Pau khususnya dan para pengelola yang sehari walaupun masih secara pribadi, karena memang tujuan pemerintah membangun embung ini adalah di samping memang tadinya untuk membantu dalam peningkatan produksi pertanian, dalam hal ini pertanian sawah yang ada di Pau sini, juga dalam hal ini memang dengan kawasan embung ini yang mirip danau yang besar ya, dan ini bisa dimanfaatkan memang untuk meningkatkan menciptakan sebuah objek wisata, dalam hal ini objek wisata air. Nah, alhamdulillah ternyata masyarakat Desa Pau cukup antusias dan menyambut dengan baik dan memanfaatkan. Itulah harapan kita, memang cukup membanggakan. Memang tujuan pemerintah adalah untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah ini kami bersyukur kepada masyarakat, khususnya para pengelola yang sekarang walaupun memang belum terorganisasikan dengan baik, dan tadi sudah kita arahkan untuk segera dibentuk Pokdarwisnya, dan mudah-mudahan ini segera terbentuk. Insya Allah ke depan kita sudah dari Dinas Pariwisata Kabupaten akan terus membina dan mengarahkan betul-betul nanti menjadi wisata yang
booming dan bisa diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat sini. Tentu saja ke depan mungkin ekonomi Kabupaten Sarolangun ya secara keseluruhan, karena kalau ekonomi masyarakat sudah meningkat tentu akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi Kabupaten Sarolangun. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan yang saya arahkan tadi kalau bisa ya memang dalam pengelolaan wisata kita tidak boleh meninggalkan Sabta Pesona. Itu yang harus dibumikan di sini. Karena 7 unsur Sabta Pesona itu harus melekat dan harus ada di sini. Karena kalau tidak ada itu ya bagaimana kita mau membumingkan wisata ini ke tingkat luar atau ke dunia luar ya, apalagi sifatnya internasional. Nah, mudah-mudahan karena wisata Embung Belurung ini merupakan aksesnya sangat strategis, berada di tepi jalan lintas, insya Allah saya yakin dan percaya ini akan booming. Dan tentu para pengelolanya nanti tentu harus juga siap gitu kan, karena ketika kita dikunjungi oleh para wisatawan baik itu dari daerah sendiri maupun dari daerah luar, tentu kita harus siap menyiapkan segala prasarana dan kebutuhan yang mereka inginkan di sini. Itu harapan kami, mudah-mudahan melalui semua pihak baik dari pihak kecamatan maupun kelurahan akan siap membantu dalam mengembangkan wisata di Embung Belurung ini. Mudah-mudahan ini akan terwujud ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Setelah melihat langsung Awal kita waktu pembangunan Embung Belurung ini kita sudah kerjasama dengan PU. Jadi kami berharap memang depan kita harus kembangkan ini menjadi wisata-wisata lain ya. Karena juga mungkin nanti bisa kita bangun jogging track di sini. Jogging track, kemudian mungkin juga bisa kita tempat wisata kuliner. Nanti kita mungkin bisa ajak inspektor ke sini bisa membangun rumah makan atau ya tempat-tempat wisata kuliner ya yang nanti ke depan akan semakin banyak orang berdatangan ke sini, terutama mereka-mereka yang mungkin perjalanan jauh bisa istirahat di sini. Jadi itu. Jadi bukan hanya memang sengaja orang datang ke sini mungkin sudah niat dari rumah. Kadang-kadang karena orang lihat ini dia berhenti dan memanfaatkan ini. Jadi harapan kita seperti itu. Kita akan nanti konsep ya melalui dinas kita juga kita siapkan. Ya mudah-mudahan nanti didorong dengan anggaran APBD kita. Ya. Kita juga berupaya untuk bisa ke depan bisa didorong dari anggaran pusat baik melalui DAK maupun dari PU kita. Jadi harapan kita semua fasilitas pembangunan fisik itu bisa kita arahkan ke PU. Tapi dari mungkin pemberdayaannya nanti kan kita bantu mungkin dengan anggaran kabupaten yang dianggarkan ke kita. Jadi, terakhir Pak, untuk pengelolaan sendiri Pak, ketika nanti harus mendatangkan inspektor, apakah pengelolaan tetap satu naungan di bawah Darwis tentunya Pak ya? Ya tentunya itu. Jadi yang penting ya apapun bentuknya. Mungkin kalau memang di sini tidak ada BUMDes ataupun yang lain ya yang penting Darwis ini bisa bertanggung jawab. Yang penting bertanggung jawab dan bisa mengelola ini dengan baik. Mungkin nanti tinggal koordinasinya saja ya, dengan pihak-pihak pemerintah maupun pihak swasta yang ikut terlibat di dalam pengelolaan. Oke, terima kasih. Oke guys, itu tadi wawancara khusus kami di channel Pejuang Pariwisata, ada Pak Kadis. Jadi kenapa Anda ragu guys untuk datang ke Embung Peluru Pau? Ini luar biasa. Jarak dari Sarolangun 25 km, dari kabupaten tetangga cukup dekat. Jadi untuk apa lagi? Untuk itu guys, datang dan kunjungi Embung Beluru, Kelurahan Pau, Kecamatan Pau. Salam pesona Indonesia, wonderful. Mantap guys, mantap guys.
hendaklah dijaga keindahannya supaya jaya sepanjang masa. Hendaklah dijaga keindahannya supaya jaya sepanjang masa. Naik ke tak 10.000? 10.000. Guling dalam tu. Sering dah Nah, Bu. Naik ni tak 10.000 baik. Tak boleh. Baik tak apa-apa. 10.000 baik. Nak. Gaganian Kabupaten Sarolangun, elok kotanya menarik hati. Gaganian Kabupaten Sarolangun menarik hati karena pembangunan pemerintahannya bersatu padu memaju negeri. Karena pembangunan pemerintahannya Jangan lupa subscribe Pejuang Pariwisata Sarolangun. Wahai kantinan muda-muda, bayolah kita bersama-sama. Wahai kantinan muda-muda, bayolah kita bersama-sama. Hendaklah dijaga keindahannya supaya jaya sepanjang masa. Hendaklah dijaga keindahannya supaya jaya sepanjang masa. Sepucuk adat terumpun Pasko,